Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah meningkatkan kecerdasan naturalis. Ini perlu disampaikan karena kecerdasan naturalis erat kaitannya dengan alam yang ada di sekitar. Ketika anak menyenangi berbagai tumbuh-tumbuhan, dia senang meneliti dan banyak bermain dengan alam yang ada di sekitarnya, terutama adanya tumbuhan, adanya tanaman. Kemudian anak tersebut cenderung dia ingin mempelajari dan mengamati, ya, itu sudah ada minat, sudah ada ketertarikan kepada tumbuh-tumbuhan, maka anak tersebut sejak dini dia sudah memperlihatkan kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan naturalis itu tidak hanya kecerdasan kepada tumbuh-tumbuhan, juga dia menyukai dan menyenangi berbagai binatang. Boleh jadi bunda atau orang tuanya takut ketika anak memegang cacing, atau ada anak dia senang sekali bermain dengan kucing. Ya. Tidak itu saja, mungkin dia senang bermain dengan ikan, ya. Atau yang lebih menakutkan, ada anak yang dia senang bermain dengan ular, sepanjang ular tersebut tidak berbisa, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang disebut dengan cerdas naturalis. Jadi kecerdasan naturalis ini bisa terlihat ketika seorang anak menyukai apa yang ada di sekitarnya, terutama dia senang terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana sikap orang tua ketika anak sudah mulai terlihat menyukai kepada binatang, menyukai kepada semut, menyukai kepada ilalang, ya, menyukai juga tadi saya sebutkan kepada cacing, ya, yang mungkin oleh bunda sangat jijik, mungkin oleh bapaknya juga sangat tidak disukai. Tapi jangan sekali-kali anak dilarang. Jangan sekali-kali anak justru dibentak dan dimarah ketika dia menyenangi terhadap binatang yang menjijikkan. Boleh jadi rasa ingin tahu yang sangat dalam, karena anak itu memiliki kelebihan, dia cenderung ingin mengetahui sesuatu yang belum dia pahami. Maka oleh karena itulah, ya, anak yang cerdas naturalis kelak kalau diarahkan, boleh jadi dia akan menjadi seorang dokter hewan, atau dia akan menjadi seorang yang ahli dalam bidang tumbuh-tumbuhan. Dan itu bagi negara kita sangat dibutuhkan. Ya. Jadi jangan memandang sesuatu negatif ketika seorang anak usia dini dia menyukai sesuatu yang mungkin bagi bunda jijik, mungkin bagi bapaknya juga tidak suka. Tapi kalau dilarang, justru anak akan semakin berontak. Justru anak ingin semakin banyak tahu tentang apa yang dilarang itu. Nah, tugas kita sebagai orang tua, berikan fasilitas seluas-luasnya agar anak banyak belajar tentang apa yang dia sukai dan apa yang dia cintai. Ya. Karena boleh jadi, tadi saya katakan bahwa anak ketika sudah tumbuh kecerdasan naturalis, kalau diarahkan secara tepat, kalau diberi bimbingan secara maksimal, tidak menutup kemungkinan justru di masa depannya dia menjadi orang yang sukses di bidang yang dia sangat sukai dan dia sangat senangi.
Nah, oleh karena itulah, bunda-bunda ketika memiliki anak usia dini, beri kesempatan anak itu seluas-luasnya tentang apa yang dia senangi. Karena yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kecerdasan naturalis, maka arahkan anak usia dini menyenangi terhadap hewan dan binatang. Atau dia menyukai alam sekitar yang indah. Nah, seperti saya berada di daerah Dago ini adalah di tebing keraton. Ya, ada tempat camping, ada tempat untuk menikmati kesejukan alam ini. Maka ketika anak sangat senang berada di lokasi seperti ini, inilah yang harus didorong agar anak tersebut berkembang potensi dirinya. Dan yakin semua anak pada dasarnya cerdas, dan kecerdasan itu sebagaimana pernah saya katakan terdiri dari 9 kecerdasan yang akan tumbuh kepada anak. Ya, boleh jadi kecerdasan yang ke-9 itu anak ada yang memiliki 3 atau 4 kecerdasan. Biarkan anak tersebut berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang sudah tumbuh di dalam dirinya. Yang terpenting bagi kita adalah memberikan fasilitas dan peluang sebesar-besarnya agar anak tersebut mampu mengembangkan potensi diri. Dan ingat yang harus dicatat, jangan melarang, apalagi memberikan penilaian yang jelek. Justru pada saat anak tersebut tumbuh rasa kecintaan kepada binatang, rasa menyenangi alam sekitar, beri peluang yang sebesar-besarnya agar dia menjadi anak yang kelak bisa bermanfaat dengan minat dan bakatnya yang sudah tumbuh dari sejak kecil. Inilah kecerdasan naturalis yang harus dipahami oleh para bunda, bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan minatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.